Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menyusun cerita pendek. Baiklah, sebelumnya kita ingat kembali, mungkin kalian sudah sering membaca cerpen. Tapi kita ingat kembali ya, apa sih sebenarnya cerpen itu? Cerpen itu adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Oke, itu adalah pengertian dari cerpen. Nah, sekarang cerpen. Apa sih ciri-cirinya cerpen itu? Cerpen ini mempunyai banyak ciri. Dan kalian pasti sudah mengenali. Antara lain, ciri yang pertama itu adalah bersifat fiktif atau hayalan. Kemudian tokohnya hanya sedikit. Biasanya hanya terdiri dari 3 sampai paling banyak itu 10 halaman. Sehingga ciri berikutnya itu adalah habis dibaca dalam sekali duduk. Hanya ada satu plot atau satu alur. Watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, tulisan dan ceritanya itu singkat dan padat. Nah, itulah ciri-ciri cerpen. Kemudian, apa sih unsur yang membangun cerpen? Unsur yang membangun cerpen itu ada 2. Yang pertama itu ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun di dalam karya sastra. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun di luar karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik itu apa? Antara lain ada latar belakang masyarakat, kemudian ada latar belakang pengarang itu sendiri, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Nah, sekarang unsur intrinsik, unsur yang membangun di dalam cerita itu sendiri. Antara lain yang pertama ada tema. Kemudian setelah tema itu ada penokohan. Penokohan ini adalah tokoh yang disertai dengan watak. Kemudian ada setting atau latar cerita, di mana setting itu ada setting tempat, kemudian ada setting waktu, dan ada juga setting suasana. Nah, lalu berikutnya adalah alur atau jalinan cerita, jalan cerita. Kemudian yang berikutnya adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang di dalam cerita tersebut. Kemudian ada gaya bahasa. Dan yang terakhir adalah amanat. Nah, itulah unsur-unsur yang membangun karya sastra. Baik itu unsur yang membangun dari luar maupun unsur yang membangun dari dalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu-satu unsur yang membangun di dalam karya sastra. Yang pertama adalah tema. Apa tema itu? Tema ini adalah hal pokok yang menjadi ide cerita. Seperti apa contohnya? Banyak cerita-cerita sekarang yang mengambil tema misalnya pendidikan, keagamaan, cinta tanah air, percintaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh ini adalah pelaku yang menghidupkan cerita. Tokoh itu ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, dan ada tokoh tritagonis. Protagonis ini adalah tokoh yang baik. Antagonis ini adalah tokoh yang jahat. Tritagonis ini adalah tokoh penengah. Kemudian, dalam tokoh biasanya dilekati dengan watak. Nah, sekarang bagaimana sih cara memberikan watak tokoh? Pengarang bisa melakukan melalui 2 cara. Antara lain yang pertama dengan secara langsung. Jadi, pengarang langsung memberikan tokohnya, wataknya secara langsung melekat. Kemudian yang kedua dengan cara tidak langsung atau dramatik, yaitu bisa melalui gambaran fisik si tokoh, lingkungan si tokoh,
perbincangan tokoh lain, tutur kata atau bahasa, dan tingkah laku atau sikapnya. Nah, contohnya seperti ini. Budi adalah anak yang rajin belajar dan sering mendapat ranking di kelasnya, akan tetapi dia sombong. Nah, di situ sudah dilekatkan watak tokoh tersebut, si Budi. Dia wataknya adalah sombong. Ini adalah pemberian watak secara langsung atau analitik. Nah, sekarang contoh yang kedua. Anak itu memakai baju yang lusuh dan kotor. Dia membawa gitar dan gitar tersebut ia mainkan di sepanjang jalan. Nah, di sini belum ada tokoh wataknya muncul. Nah, ini adalah pemberian watak secara tidak langsung atau dramatik. Kita lihat dia, bagaimana kira-kira wataknya. Dilihat dari lingkungannya. Dia memainkan gitar di sepanjang jalan. Nah, kita bisa menyimpulkan watak tokoh itu seperti apa. Pagi hari itu, Dino seperti biasa mengantarkan koran dengan sepeda roda duanya yang ia kayuh setiap hari. Dino melihat seorang pengemis yang tua renta. Karena Dino merasa iba, ia pun memberi pengemis itu uang. Di sini juga watak tokohnya belum muncul. Nah, ini adalah pemberian watak yang dilakukan secara dramatik. Melalui apa? Melalui tingkah laku tokoh tersebut. Tingkah lakunya apa? Dia memberi uang kepada pengemis. Dari situ kita bisa menyimpulkan juga bagaimana watak tokoh tersebut. Kemudian ada kutipan juga. Tubuhnya kekar dan tampak beberapa tato menempel di tangannya. Ini adalah pemberian watak secara tidak langsung atau dramatik. Melalui apa? Melalui fisik si tokoh tersebut, di mana ada tato yang menempel di tangannya. Kemudian di sini ada dialog antara Rani dan Putri. Nah, pemberian watak ini juga diberikan secara dramatik. Melalui apa? Melalui percakapan tokoh lain. Kita menjadi tahu bahwa watak tokoh tersebut adalah sombong. Kurang ajar, memang brengsek dia, buta mungkin matanya. Nah, jika ada kutipan seperti itu, pemberian wataknya melalui cara apa? Nah, ini melalui dramatik juga, yaitu melalui tutur kata bahasanya. Dia bertutur kata dengan bahasa yang kasar. Nah, di sini juga ada contoh kutipan. Silakan kalian tebak sendiri. Kira-kira itu pemberian wataknya secara langsung atau tidak langsung. Oke, bisa dipahami ya? Bagaimana cara memberikan watak tokoh. Nah, sekarang berikutnya. Unsur identik berikutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting itu ada setting tempat. Misalnya bermain sepak bola di lapangan, setting waktu misalkan kakak belajar di rumah, Sandi sampai matahari tenggelam. Suasana contohnya permainan bola tersebut berlangsung sangat sengit. Nah, itu latar atau setting. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari alur. Alur itu apa? Alur adalah rangkaian cerita. Nah, di dalam rangkaian cerita itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahap perkenalan. Kemudian yang kedua ada penampilan masalah. Yang ketiga ada puncak masalah. Keempat ada penurunan masalah. Dan kelima ada tahap penyelesaian. Nah, sekarang jenis-jenis alur. Dilihat dari tahapan alur, jenis alur itu yang pertama itu ada yang namanya alur maju atau progresif, di mana cerita diawali dengan pengenalan masalah yang terdiri dari pengenalan tokoh beserta wataknya, pengenalan latar tempat, waktu, dan peristiwa, serta suasana yang hendak dibangun dalam cerita tersebut. Yang kedua, ada alur mundur, yaitu cerita diawali oleh tahapan penyelesaian, yang kemudian terus mundur ke tahapan anti klimaks, kemudian kemunculan konflik, dan berakhir pada tahap pengenalan. Jadi ini adalah alur mundur atau regresif. Yang ketiga adalah alur campuran atau boleh dikatakan alur maju mundur. Nah, jenis alur yang ceritanya dimulai dari tahap kelima. Pada alur ini,
tahap klimaks yang telah dipaparkan di awal cerita, kemudian dimundurkan ke tahap pengenalan masalah. Nah, jadi jenis alur itu ada 3 ya. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke konflik atau masalah. Jenis konflik itu ada 2. Yang pertama itu adalah konflik fisik atau eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang ada di luar dirinya. Kemudian ada konflik batin, yaitu konflik yang terjadi di dalam hati seorang tokoh. Jadi konflik ini adalah konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri. Nah, itu adalah jenis-jenis konflik. Ada konflik fisik dan ada konflik internal atau konflik batin. Nah, sekarang ke sudut pandang atau point of view, yaitu posisi pengarang di dalam cerita. Ada berapa? Pada intinya ada 2, yaitu posisi pengarang sebagai orang pertama dan posisi pengarang sebagai orang ketiga. Orang pertama ini berarti posisi pengarang ada di dalam cerita, ya. Kemudian kalau orang ketiga, posisi pengarang itu ada di luar cerita. Nah, orang pertama itu sendiri dibagi 2, yaitu ada orang pertama sebagai pelaku utama dan orang pertama sebagai pelaku sampingan. Kalau orang pertama sebagai pelaku utama, berarti tokohnya itu adalah aku terus yang diceritakan. Sedangkan orang pertama sebagai pelaku sampingan di sini ada tokoh aku, tetapi yang menjadi sentral cerita itu adalah tokoh yang lain. Nah, sedangkan orang ketiga ada 2 juga, yaitu orang ketiga yang serba tahu dan orang ketiga sebagai pengamat. Nah, itu tentang sudut pandang atau posisi pengarang di dalam cerita. Misalnya di sini ada contoh kutipan. Pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. Namun sekarang aku mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras. Nah, di sini ada tokoh aku. Kira-kira ini menggunakan sudut pandang orang keberapa? Nah, karena tokohnya aku terus, ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Berbeda dengan kutipan yang kedua. Aku masih mendengar dengan seksama apa yang diceritakannya. Miris, ujarku dalam hati. Betapa berat hidup yang dia hadapi. Di sini ada tokoh aku, kemudian diceritakan tokoh dia. Nah, ini menggunakan orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, berbeda dengan kutipan yang ketiga. Perempuan itu terduduk di bangku taman kota. Tatapannya kosong. Dia masih tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Nah, diceritakan di sini adalah tokoh dia, tidak ada tokoh aku di sini. Kemudian di situ diceritakan bahwa tokoh dia itu tidak bisa melupakan kejadian. Nah, ini namanya menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Si pengarang tahu apa yang dialami tokoh tersebut. Kita lihat kutipan yang keempat. Warga Pulau Bintang masih mencari salah satu penduduknya tersebut. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, penduduk yang bernama Kejora itu masih juga belum ditemukan. Nah, di sini diceritakan juga tokohnya adalah Kejora. Di sini tidak ada tokoh aku ya. Jadi ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tetapi karena hanya diceritakan yang tampak saja, sehingga ini dikatakan orang ketiga sebagai pengamat. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang sudut pandang atau posisi pengarang di dalam cerita. Nah, sekarang kita lanjutkan ke unsur intrinsik berikutnya, yaitu amanat. Apa itu amanat? Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita itu jenisnya banyak sekali. Misalnya ada nilai budaya, kemudian ada nilai moral, nilai keagamaan, nilai sosial, kemudian nilai pendidikan, nilai politik, etika, nilai sejarah, nilai nasionalisme.
Baik. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ada kutipan cerita. Iya, kita mau, asalkan kamu mau janji akan nerusin tari jaipong ini. Kan asik kalau kita bisa mewakili Indonesia ke berbagai negara. Nah, kalau ada kutipan contoh seperti ini kira-kira mengandung nilai apa? Ada tari jaipong. Nah, ini adalah contoh dalam cerita yang mengandung nilai budaya. Sekarang kutipan yang kedua. Awalnya aku mau berteman dengan siapa saja. Namun setelah mengetahui kelebihanku, aku mulai memilih teman yang bisa dekat denganku. Apalagi dengan otakku yang pandai. Nah, ini adalah contoh nilai moral, di mana moral si tokoh tersebut kurang bagus. Karena apa? Karena dia memilih-milih teman. Nah, sekarang ada dua penumpang laki-laki. Saat melihat Lail dan ibunya masuk, kemudian dia berdiri memberi tempat duduk. Terima kasih. Lail dan ibunya segera duduk. Nah, di sini ada nilai apa? Nilai sosial, di mana dia membantu Lail dan ibunya. Sebenarnya sangat banyak kejadian seperti yang terjadi padaku. Sangat sering, terkadang aku bingung dengan orang-orang yang tak peduli untuk menutup aurat mereka. Sungguh sebenarnya apa arti jilbab bagi mereka? Ada nilai apa di sini? Oke, itu adalah ada nilai religius. Agaknya selama turun-menurun, keluarga laki-laki Cemara Angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak lelaki tertuanya Lintang akan menjadi seperti dirinya. Nah, di sini terkandung nilai apa? Di sini ada nilai pendidikan.